Helikopter, helikopter. Para cover, para cover. Kisah diawali oleh Marco. Ia seorang petinju ilegal dengan darah campuran, Korea sang ayah, dan Filipina sang ibu. Di mana ayahnya yang meninggalkan keluarga saat Marco masih kecil, membuatnya harus berjuang untuk mencari nafkah dan membiayai pengobatan ibunya yang sakit parah. Dengan tinju sebagai satu-satunya harapan, Marco terus berjuang untuk mengubah nasibnya dan menyelamatkan ibunya. Marco sering mengunjungi panti asuhan yang dikelola oleh pamannya. Kondisi bangunan yang sudah tua dan rusak, serta keuangan yang tidak stabil karena kurangnya donatur, membuat panti asuhan ini terancam ditutup oleh pemerintah. Namun paman Marco tetap berusaha memberikan yang terbaik untuk anak-anak di panti asuhan ini, dengan penuh kasih sayang dan dedikasi. 빨리 수술을 하셔야 할 텐데. 그럼 오늘 어쩐 일이냐? 아버지 일 때문에? Hey, News. Marco mengunjungi panti asuhan pamannya dengan tujuan untuk mencari informasi tentang ayahnya. Ia berharap pamannya dapat membantunya menemukan ayahnya yang telah meninggalkan keluarganya sejak Marco masih kecil. Dengan harapan dapat menemukan ayahnya dan meminta bantuan untuk pengobatan ibunya. Marco memberikan sejumlah uang kepada sang paman untuk menyewa orang Korea yang dapat membantu mencari ayahnya. 야, Di sebuah bar yang ramai, Marco memutuskan untuk memasang taruhan bola dengan sisa uang yang dimilikinya. Saat itu ia dihampiri oleh seorang pria Rusia yang terlihat mencari kesempatan. Pria tersebut mengajak Marco untuk bergabung dalam sebuah rencana perampokan toko perhiasan, dengan peran Marco sebagai pengalih perhatian satpam. Namun Marco ragu-ragu karena khawatir akan resiko penangkapan oleh polisi, termasuk bagi ibunya yang sedang sakit. What do you say? I think I'll even forget about mommy's mates, huh? about it. Come on, man! What's there to think about? Malam itu, Marco dihadapkan pada kenyataan pahit. Tim bola yang ia dukung kalah dalam pertandingan dan uang taruhannya lenyap begitu saja. Tanpa pilihan lain, Marco akhirnya menerima tawaran pria Rusia tersebut. Dengan hati berat ia memutuskan untuk melancarkan aksi sebagai pengalih perhatian, berharap bahwa rencana tersebut akan berjalan lancar dan ia bisa mendapatkan uang. Dan ya, tiba-tiba beberapa orang preman muncul dan menyerangnya. Marco menyadari bahwa bayaran tinggi yang ditawarkan oleh pria Rusia tersebut memang sepadan dengan risiko yang dihadapi. Namun apa yang terjadi selanjutnya membuat Marco terkejut. Pria Rusia yang seharusnya menjadi rekannya, malah meninggalkannya begitu saja. 저기요, 괜찮아요? Kita panggil saja Jubaedah. Ia merasa bertanggung jawab atas kecelakaan yang menimpa Marco, karena Marco terjatuh dan terluka setelah menabrak mobilnya saat berlari untuk menghindari preman. Karena itu Jubaedah dengan baik hati membawa Marco ke rumah sakit terdekat. Karena baru pertama kalinya Marco di tempat ini, ia nampak kebingungan dan nurut saja atas prosedur yang dilakukan oleh dokter, yang sepertinya sedang melakukan beberapa uji coba tes DNA. Setelah kondisinya membaik, Marco bersiap-siap untuk meninggalkan rumah sakit. Tak lama kemudian, Jubaedah datang menghampirinya dan menyerahkan amplop berisi uang sebagai ganti rugi atas kecelakaan yang terjadi. Setelah berkenalan, Jubaedah yang merupakan keturunan Korea asli menyapanya dengan sebutan Kopino, sebuah istilah yang merujuk pada keturunan Korea dan Filipina. 코피노. 코피노시구나. 죄송합니다. 제가 실수를. Ketika beberapa langkah akan pergi, Marco menerima panggilan telepon dari pamannya. Pamannya mengatakan bahwa ia telah menemukan informasi tentang ayahnya. Marco segera menuju ke tempat pamannya dan begitu tiba, pamannya menyambutnya dengan senyum. "Ayahmu justru akan datang menemui kamu," kata pamannya. 뭐 급하신 모양이던데? 응.
곧장 뭐 바로 오시겠대? 그리고 이거 내 선물이다. 한국 전화 카드야. Sesuai dengan perkataan pamannya, sebuah mobil hitam mewah berhenti di halaman depan rumah Marco. Beberapa orang berpakaian rapi keluar dari mobil, dan ternyata mereka adalah sebagai anak buah ayah Marco yang dikirim untuk menjemputnya. Sementara itu ibu Marco akan tetap tinggal di rumah dan dirawat oleh seorang pengasuh. Sehingga Marco pun merasa bingung dan sedikit ragu-ragu. 비행기 타려면 이게 꼭 필요한 거거든. 이쪽은 당분간 어머니 돌봐줄 간병인. 지금 아버님 상황도 그렇고 우리가 좀 서둘러야 되거든. Anak buah ayah Marco menjelaskan bahwa ayahnya sedang sakit keras dan ingin bertemu dengan Marco yang telah lama terpisah. Karena waktu yang tersisa sangat terbatas, Marco diminta untuk segera berkemas dan menyertai mereka. Meskipun merasa ragu-ragu, Marco tidak memiliki pilihan lain karena ia memiliki tujuan lain, yaitu untuk mendapatkan uang untuk biaya operasi ibunya. Di tempat lain, ada seorang direktur bernama Han yang ternyata adalah kakak Marco, meskipun mereka memiliki ibu yang berbeda. Ketika Han mendengar kabar bahwa Marco bersedia datang, ia merasa sangat senang dan berharap agar Marco segera dibawa ke tempatnya. Han tampaknya memiliki harapan besar terhadap kedatangan Marco. 내일 함께 좀 볼 사람도 있고. 예, 알겠습니다. 가시죠. Dan inilah wujud sang ayah, kita panggil saja Pak Jamal, yang terbaring lemah di atas kasur dengan bantuan peralatan medis. Ayahnya menderita penyakit jantung yang serius, sehingga Han meminta ayahnya untuk tetap bertahan dan menunggu kedatangan Marco, yang saat ini sedang dalam perjalanan menuju ke tempat mereka. Han tampaknya memiliki tujuan tertentu, tetapi belum jelas apa sebenarnya yang dia rencanakan. 좀만 힘내서 그때까지만 좀 견뎌봐요. 응? Saat Marco sedang berada di dalam pesawat mendapat kunjungan dari seorang pria misterius bernama Kim. Kim yang tampaknya mengenali sosok ayah Marco langsung mengatakan bahwa dirinya adalah teman Marco, bahkan mungkin orang terakhir yang akan menjadi temannya. Meskipun wajahnya terlihat muda dan awet, Kim mengaku bahwa usianya tidaklah sesuai dengan penampilannya. Are you? 친구라니까 친구, friend. 아마도 네 인생의 마지막이다. Di tengah pembicaraan yang semakin membingungkan, seorang pramugari mendekati mereka dan meminta Kim untuk kembali ke tempat duduknya. Sebelum pergi, Kim membisikkan sesuatu di telinga Marco. Apa yang dikatakan Kim begitu mengejutkan sehingga Marco tidak dapat mengucapkan sepatah kata pun. Ia hanya dapat duduk diam, mencoba memproses informasi yang baru saja diterimanya. 인잠 두루 스라토스. 간다. Sesampainya Marco di bandara Korea, kita diperkenalkan bernama Gayong, yang bersama dengan Jubaedah ia ternyata seorang pembunuh bayaran. Dan ternyata Jubaedah sebelumnya telah dikirim ke Filipina oleh Han untuk mencari Marco, adiknya yang telah lama terpisah. Tes DNA yang dilakukan di rumah sakit sebelumnya, ternyata bertujuan untuk memastikan bahwa Marco memang benar anak Pak Jamal. Di tempat ini, Gayong yang merupakan adik tiri dari ibu yang berbeda, menerima sebuah kotak dari Jubaedah. Isi kotak tersebut tidak diketahui, namun Gayong mengaku bahwa ia hanya memerlukan barang di dalamnya sebagai langkah perlindungan. Dalam perjalanan menuju lokasi tujuan, sopir dan beberapa orang yang membawa Marco merasa heran ketika melihat sebuah mobil mengikuti mereka dari belakang. Ketika mobil tersebut mendekat, mereka terkejut melihat bahwa pengendara mobil tersebut adalah Kim, orang yang sama yang Marco temui di pesawat sebelumnya. Kim mensejajarkan mobilnya seolah-olah merencanakan sesuatu. Marco yang masih dalam kondisi setengah sadar, menyaksikan aksi kejam Kim yang menghabisi semua pengawalnya. Kim kemudian menghubungi Han dan meminta uang tebusan. Membuat Han langsung mengeluarkan perintah untuk mencari keberadaan Marco. Han memerintahkan semua anak buahnya untuk bersiap dan segera mencari Marco, karena ia tidak ingin kehilangan adiknya lagi. Marco yang ingin selamat mencari waktu yang tepat untuk melarikan diri.
Namun Kim yang memintanya agar tenang dan tidak mencoba melarikan diri, karena apa yang dilakukannya sekarang adalah tugas. Kim kemudian mengungkapkan bahwa tujuan kedatangan Marco ke Korea adalah untuk menyerahkan nyawanya. Percakapan Kim di pesawat sebelumnya kini teringat oleh Marco, dan ia mulai curiga bahwa Kim adalah orang yang ingin membunuhnya. 비행기에서 내가 그랬잖아. 죽으러 가는 거. Marco berlari secepat mungkin ke arah hutan, mencari jalan keluar lain untuk menghindari kejaran Kim. Namun Kim tidak menyerah dan terus mengejar Marco menggunakan mobilnya. Ketika Marco mencapai jalan raya, ia memutuskan untuk melompat berharap dapat menghindari kejaran Kim. Namun Kim juga melompat dan terus mengejar Marco. Marco yang sudah kecapean harus kembali berlari untuk menyelamatkan diri. Anak buah yang baru tiba di lokasi kecelakaan langsung melaporkan temuan mereka kepada bosnya. Han yang menyadari bahwa sosok yang meminta tebusan tidaklah sembarangan, ia pun langsung menceritakan hal ini kepada ayahnya. Han memintanya untuk tetap bertahan dan tidak menyerah, karena Marco akan segera dibawa ke tempat mereka. 저 세팅 끝났습니다. 좀만 기다리세요. Tanpa diketahui apa yang direncanakan oleh Han bersama beberapa dokternya, Marco sendiri saat ini sudah berada di perkotaan. Ia menghampiri telepon umum dan menghubungi nomor dari kartu nama yang diberikan oleh si paman. Namun yang tidak terduga adalah bahwa penerima telepon tersebut adalah Jubaedah. Jubaedah langsung menyuruh Marco untuk menunggu di sebuah tempat jemputan. Ketika Marco sedang menghubungi pamannya untuk memberitahu tentang situasinya, Kim tiba-tiba muncul dan melihat keberadaannya. Marco langsung berlari untuk menjauhi Kim, memasuki gang sempit yang membuat Kim terpaksa keluar dari mobilnya. Aksi kejar-kejaran antara Marco dan Kim pun kembali terjadi, dengan Marco berlari secepat mungkin untuk menghindari kejaran Kim. Pada ujungnya Marco terpojok dan tidak dapat berlari lagi. Kim menodongkan pistol ke arahnya, membuat Marco merasa ketakutan dan terjebak. 아이 뭐 그렇다고 손까지 들 필요는 없어. 까서 이렇게 속 씻지. Setelah memukul Kim dan meninggalkannya, Marco akhirnya bertemu dengan Jubaedah yang langsung mengajaknya pergi. Kim yang tidak ingin kehilangan jejak Marco, memutuskan untuk kembali membawa mobilnya untuk mengejar mereka. Sementara itu Marco yang sudah lebih dulu meninggalkan lokasi, merasa terkejut saat menyadari bahwa orang yang telah ia hubungi adalah wanita yang sama yang telah menabraknya. 저기요, 괜찮아요? 내가 나오는 걸 못 봐서. 코피노시구나? Marco merasa bingung dan tidak yakin apa yang sebenarnya terjadi. Marco yang semakin curiga, langsung menanyakan tujuan Jubaedah membawanya ke Korea. Namun jawaban Jubaedah yang terdengar misterius dan menakutkan, membuat Marco semakin penasaran. Jubaedah berkata bahwa Marco akan mengetahui tujuan sebenarnya sebelum ia mati. Marco merasa tegang dan tidak mengerti apa yang sebenarnya terjadi. Namun sebelum pembicaraan mereka berlanjut, Han bersama anak buahnya tiba-tiba muncul dari arah berlawanan dan mulai mengejar mereka untuk membawa Marco. 저 뒤에 쫓아오는 사람이 네 형이야. 너 아버지 보러 한국 온 거잖아. Jubaedah yang ternyata telah menerima perintah dari orang lain, membuat Han bersama anak buahnya harus bertindak cepat untuk merebut Marco secara paksa. Namun situasi menjadi semakin rumit ketika Kim juga muncul dan ikut melakukan pengejaran. 아이고 지랄을 한다 저. Jubaedah berhasil mengelabui Han dan anak buahnya, dan memilih untuk berhenti sejenak di area hutan. Ia kemudian menceritakan tentang kondisi ayah Marco yang tengah sekarat akibat penyakit jantung. Jubaedah juga mengungkapkan bahwa Gayong adik tiri Han, berniat mengambil alih warisan keluarganya. Han yang tidak ingin hal ini terjadi, sehingga ia membutuhkan jantung Marco secara paksa untuk didonorkan kepada ayah mereka.
Dengan demikian, ayah Han akan membatalkan surat wasiatnya dan kembali meninggalkan warisan tersebut. 이제 됐지? 아, 난 반대쪽 오더를 받았거든. 모두 궁금한 거 있어? Gayong yang telah meminta bantuan Jubaedah untuk menghabisi Marco, kini sudah siap dengan sepucuk pistol di tangannya. Ia siap untuk melepaskan tembakan yang mematikan. Namun saat itu juga, Kim kembali muncul dan menabrakkan mobilnya dari arah belakang. Kehadiran Kim ini memberikan kesempatan bagi Marco untuk melawannya. Setelah Marco berhasil meloloskan diri, Jubaedah kini harus berhadapan dengan Kim. Dengan cepat Jubaedah menembakkan pistolnya hingga pelurunya habis. Di saat ia sedang mengisi peluru. Dan inilah yang terjadi. 적당히 하시 정말. 내 차 저거 어떻게 할 거야? Marco yang baru saja keluar dari hutan, langsung dihadapkan pada masalah baru ketika ia bertemu dengan Han. Ia dibawa paksa menuju ke rumah keluarga mereka, di mana Gayong juga ada di sana. Gayong terlihat kesal dan marah karena Jubaedah gagal menyelesaikan tugasnya. Karena tidak ada pilihan lain, Gayong terpaksa menggunakan rencana cadangan. Ia sebelumnya telah memesan sebuah kotak dari Jubaedah, dan kini ia terpaksa membuka kotak tersebut. Isi kotak itu ternyata adalah sepucuk pistol lengkap dengan beberapa buah peluru. 가보자. 아버지, 막내가 왔어요. Di rumah sakit, Marco yang baru pertama kali melihat ayahnya pun dipaksa untuk berfoto bersama oleh Han. Ini dilakukan untuk mengabadikan momen kebersamaan sebelum operasi dilakukan. Marco yang sudah mengetahui rencana Han, merasa tidak berdaya dan tidak dapat berbuat apa-apa. Ia kemudian diberi suntikan bius dan dibawa ke ruang operasi. Namun ketika operasi akan dimulai, Marco tiba-tiba sadar kembali. Dokter ahli bedah segera memerintahkan asistennya untuk menyuntikkan obat bius dalam dosis tinggi untuk membuat Marco tidak sadar kembali. 나다라 친구. 정신 들어? Sungguh di luar dugaan, Kim yang menyamar sebagai rekan ahli bedah pun segera menghabisi anak buah Han yang berdatangan. Kim kemudian mengingatkan Marco bahwa dirinya adalah teman dirinya, bahkan satu-satunya teman yang dimiliki Marco saat ini. Peringatan Kim ini membuat Marco semakin penasaran dan bertanya-tanya tentang apa yang sebenarnya direncanakan oleh Kim. Han menyadari kehadiran penyusup dan segera mengerahkan anak buahnya untuk mengepung ruang operasi. Di sisi lain Marco yang merasa kecewa terhadap ayahnya, meminta untuk tidak mencarinya lagi. Sementara itu Han tiba di depan pintu masuk ruang operasi dan berusaha melakukan negosiasi dengan Kim. Ia meminta Kim untuk tidak ikut campur lagi dalam urusannya. 그 $1000,000 달라고 했던 그 놈이냐? 어떡할 거야 이제? Kim terpaksa menggunakan Marco sebagai tameng pelindung karena tidak ada pilihan lain. Ia mengancam akan membunuh Marco jika Han tidak menebusnya dengan jumlah yang tidak sedikit. Han harus berpikir secara matang sebelum melakukan transaksi, karena jumlah yang diminta oleh Kim sangat besar dan membuatnya harus mempertimbangkan resiko dan konsekuensi. 750이야. 오늘 아침 환율 기준으로 118억 5... 야, 근데 이거 진짜 엄청난 돈이야. Han mencoba untuk menawar tebusan yang diminta oleh Kim, dengan menawarkan setengah dari jumlah yang diminta, yaitu $5 juta atau sekitar 7 miliar dalam bentuk mata uang Korea. Namun Kim menolak tawaran tersebut dan tetap meminta tebusan sebesar $10 juta. Di tengah-tengah negosiasi yang tegang, Gayong tiba-tiba muncul dengan niat untuk menghabisi Marco. Serangan spontan dari anak buah Han membuat situasi menjadi kacau. Kim terkena goresan kecil akibat serangan tersebut. Pak Jamal yang terbaring di dalam ruangan juga terkena dampak dari penyerangan barusan. Han yang melihat kondisi ayahnya melalui kamera CCTV, langsung mengetahui bahwa ayahnya semakin dalam keadaan darurat. 너 지금부터 정신 바짝 차려. 왜 이렇게 흥분했어? 진정들 하셔. Kim memberitahu Han bahwa Pak Jamal masih hidup,
sehingga Han merasa tidak memiliki pilihan lain selain menuruti keinginannya. Dengan penuh kekesalan, Han menghubungi staf keuangannya untuk mentransferkan uang ke rekening yang diberikan. Setelah transaksi berhasil, ia langsung menodongkan pistol ke arah Kim dengan niat untuk menghabisinya. 봐봐! 내가 누차 얘기하지만 Kim menunjukkan kemampuan tempurnya yang luar biasa dengan menghajar semua orang yang ada di sana, termasuk anak buah Han. Han yang marah dan tidak ingin Kim selamat pun, berusaha bangkit dan mencoba menembak Kim. Setelah mengalahkan seluruh anak buah Han, dan pada akhirnya ia mengetahui bahwa Kim adalah seorang penjahat profesional. Setelah Han dan semuanya terkapar, Kim yang terluka karena tertembak di bagian kaki pun meminta bantuan Marco untuk membantunya berjalan dan membawanya keluar dari tempat tersebut. 아 씨발 살살 잡아야지 야 봤지? 나 어떤 사람인지 Ga-yong kembali muncul dengan niat untuk menghabisi Marco, tapi Kim mengintervensi dan mengungkapkan bahwa Ga-yong telah diuntungkan dalam masalah warisan ini. Namun Ga-yong khawatir bahwa Marco akan datang untuk mengambil alih kekayaannya. Hal ini membuat Marco merasa terhina, terlebih lagi karena kondisi ekonomi keluarganya yang sangat buruk. 야, 이 거지 새끼야. 집단 재산 거저준데도 더러워서 안 가져와. Marco menjelaskan kepada Ga-yong bahwa ia tidak tertarik dengan kekayaan keluarga tersebut. Namun Ga-yong tidak percaya dan ingin menggunakan jasa Kim untuk menghabisi Marco. Tapi Kim tidak peduli dengan permintaannya, dan justru Kim malah memberitahu Marco sebuah fakta yang mengejutkan, jika Pak Jamal bukanlah keluarga si Marco. 어머 씨발 나 지금 뭐라 그러는 거니? 아 내가 아까 나올 때 얘기했잖아 너랑 상관없는 인간들이라니까? Kim mengungkapkan alasan di balik tindakannya. Ia awalnya diminta oleh Jubaedah untuk mencari anak Pak Jamal dengan imbalan bayaran tinggi. Namun Kim yang ingin bertaubat dari pekerjaannya sebagai pembunuh bayaran, memiliki rencana lain. Kim menemui paman Marco dan memintanya untuk mencarikan pemuda yang sesuai dengan kriteria tertentu. Tujuan Kim adalah untuk menjalankan rencana yang lebih besar, yaitu membangun kembali panti asuhan yang lebih baik. 그리고 그 죽기 전에 나도 좋은 일 하나 Kim menjalankan rencana pertamanya dengan membayar dokter untuk memalsukan hasil tes DNA Marco, sehingga Marco diyakini sebagai anak Pak Jamal. Ketika Marco mengetahui kebenarannya, ia merasa diperalat dan marah ingin memukul Kim. Namun Kim berhasil meyakinkan Marco bahwa tindakannya dilakukan demi tujuan mulia, yaitu menghidupkan kembali panti asuhan dan membiayai pengobatan ibu Marco di rumah sakit. 가면서 마저 하든가 우리 비행기 타야 돼 지금 나 다리 아파서 더는 운전 못하겠다 야, 너 다시 오지 마. Beberapa bulan kemudian, proyek pembangunan panti asuhan berjalan lancar berkat bantuan dana yang disediakan oleh Kim. Ia juga merasa lega karena operasi ibunya berjalan dengan lancar. Berapa lama, Kim tiba-tiba datang berkunjung dan mengajak Marco keluar untuk menghirup udara segar. 나 지금 시간이 별로 없어 병원은 가봤어? 마지막으로 얼굴 한번 보고 싶어서 왔다 For my ass.